Halo adik-adik, kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan belajar ya video penjelasan ya. Nanti adik-adik simak tentang itu bagaimana kita memberi nama golongan senyawa alkana. Ya, oke, kita mulai ya. Nah, ini udah saya tuliskan ya biar cepat kita videonya tidak lama-lama. Ini judulnya adalah video penjelasan materi kimia kelas 11 ya. Itu mengenai tata nama golongan alkana. Jadi bagaimana cara kita membuat nama dari suatu senyawa yang merupakan golongan alkana. Oke. Kita simak dulu penjelasan singkatnya ya. Alkana adalah golongan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu hanya hidrogen dan karbon saja isinya. Ya. Yang golongan jenuh ya, jenuh artinya dia nanti ikatannya tunggal semua ya, tidak ada ikatan kimia rangkap 2 atau rangkap 3 ya. Dengan rumus umum senyawanya itu ini CnH2n plus 2 ya, dimana N itu menunjukkan jumlah atom karbon. Maksudnya begini ya, saya kasih contoh di sini ya. Contoh senyawa alkana itu adalah C lalu H-nya 4. Gimana kita bisa tahu H-nya ada 4 dari sini? C-nya kan 1 ya, berarti ini nilai N-nya 1 nih. Kita ganti angka 1. Kemudian H-nya 2 kali 1, karena tadi N-nya 1 kan. 2 kali 1 tambah 2, itu 4. Jadi CH4. Ya, ngerti ya? Kita ambil contoh lagi, bagaimana kalau C-nya 2? Senyawa alkananya apa? Ya, H-nya berapa ya? Kita cari lagi ya. N-nya ini 2. Lalu kita masukkan di sini. C2, lalu H 2 kali 2 4 ditambah 2 6. Jadi di sini C2H6 gitu. Gimana, udah ngerti? Satu lagi. Kalau C-nya 3 bagaimana? Berarti di sini nanti C3 H-nya 2 kali 3 6 tambah 2 8. Berarti C3H8 dan seterusnya. Ya, oke, kita mau lanjut ya. Tata nama alkana itu ada 2 ya, yaitu secara internasional atau standar itu yang disebut ada dengan nama IUPAC ya. Apa tuh IUPAC singkatannya? International Union Pure and Applied Chemistry ya. Jadi bahasa gampangnya ini adalah ya persatuan organisasi kimia murni dan kimia terapan ya. Oke, itu dia ya. Dan yang kedua adalah nama secara umum atau nama trivial. Nama ini akan berbeda-beda di setiap wilayah atau di setiap negara ya. Jadi zatnya sama, namanya bisa beda-beda tergantung negaranya di mana atau wilayahnya di mana. Tapi kalau yang IUPAC, secara IUPAC, dimanapun senyawa itu berada, di Indonesia, di Amerika, kalau senyawanya sama, namanya akan sama. Nah, itulah makanya disebut nama internasional atau nama standar ya. Kita akan belajar yang itu, yang nama secara IUPAC ya. Tata nama IUPAC alkana. Urutan penulisan nama alkana. Ya, jadi nanti urutannya ingat-ingat nih. Nomor cabang dulu, baru nama cabang, baru nama rantai utama. Jadi ada 3 komponen. Ada nomor cabang, ada nama cabang, ada nama rantai utama. Kita akan pelajari 3 bagian ini masing-masing. Oke, kita pelajari dulu yang pertama ya dari belakang karena ini adalah yang bagian utamanya. Kita akan menentukan rantai utamanya dan namanya apa. Oke ya. Yang pertama, urutan pencarian nama alkana ya. Yang pertama A, kita menentukan dulu rantai utamanya apa ya. Keterangannya, rantai utama itu apa? Rantai utama adalah rantai karbon yang terpanjang. Rantai karbon yang terpanjang maksudnya adalah jumlah karbon yang saling sambung menyambungnya itu paling banyak. Yuk kita pahami dari contoh gambar. Contoh ini contoh senyawanya ya. Ini disebutnya adalah rantai karbon nih. C-nya saling sambung menyambung. Kita cari C yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sana 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 6. Karena ini paling banyak nih kalau ke bawah 6. Berarti rantai utamanya ke bawah gitu. Membelok. Nah, paham ya sampai situ ya. Jangan pilih yang ke sana karena cuma 5 kalau yang ke sana. Ya, oke. Ngerti sampai situ ya. Jadi itu rantai utamanya yang 6 ya. Rantai utama dengan jumlah C sama dengan 6. Yang ini yang ke bawah adalah heksana, namanya heksana. Kalau C-nya 6 heksana. Kalau C-nya cuma ada 5 apa namanya namanya pentana. Kalau yang namanya 4 butana ya.
Jadi masing-masing ada namanya. Nanti adik-adik bisa lihat di sini. Nama-nama rantai utama bisa dibaca di buku paket kimia ya, halaman 18. Tabel 14. Nah, nanti adik-adik buka di buku kimia Erlangga adik-adik ya. Oke, lanjutnya ya kita ya. Langkah kedua setelah kita tentukan rantai utama, apalagi yuk kita lihat. Langkah berikutnya adalah menentukan penomoran rantai utama. Ya, jadi lalu setelah itu adalah pemberian nama cabang. Jadi nanti rantai utamanya kita beri nomor dari kiri atau dari kanan. Setelah itu kita beri nama cabang yang ada. Apa itu cabang? Nama lain cabang adalah alkil. Cabang itu adalah yang lebih pendek daripada rantai utama. Itu adalah cabang. Ya, jadi kita udah tentukan yang paling panjang, kita udah tetapkan sebagai rantai utama. Selain daripada itu berarti jadi cabang. Gitu ya. Oke. Contoh ya, kita baca dulu nomor 1. Penomoran rantai utama itu dimulai dari ujung yang menghasilkan penjumlahan nomor cabang-cabang yang terkecil. Penomoran rantai utama dimulai dari ujung, kan bisa dari kiri atau dari kanan ya, yang menghasilkan penjumlahan nomor cabang-cabang yang terkecil. Nomor-nomor cabang yang terkecil. Jadi ada berapa cabang, kita jumlahkan nomornya. Nanti kita cari di antara dua kemungkinan tersebut, dari kiri atau dari kanan, yang jumlahnya paling kecil. Itu yang kita jadikan patokan penomoran rantai utama. Yuk kita ambil contoh ya. Ini ada senyawanya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai utamanya paling panjang ke sini 6 ya. Oke. Nah berarti selain daripada rantai utama itu merupakan cabang. Ini rantai utama, selain daripada yang panjang itu ada ini, yang pendek-pendek ini. Ini adalah cabang-cabang nih. Nah, lalu sisi sebelah sini kita sebut sisi kiri, sisi sebelah sini kita sebut sisi kanan. Nah, kita apakah mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ke sana, atau kita mulai dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mana yang kita pakai? Nah, perjanjiannya adalah secara gampangnya adalah ini nih. Secara sistematis penjumlahan nomor cabang-cabangnya, kalau jumlahan kita pilih yang terkecil ya. Ada bahasa lainnya, katanya ada yang bilang pilih saja yang sisi yang ketemu cabang terlebih dahulu. Boleh itu ya, itu sama aja, nanti akan menghasilkan hasil yang kita harapkan, yaitu nomor cabang-cabangnya jadi terkecil ya. Jadi boleh pakai patokan mana yang lebih dahulu ketemu cabang ya, sisi ini misalkan lebih dahulu ketemu cabang di nomor sini misalkan ya, sedangkan kalau dari sebelah sana lebih jauh, nah berarti kita ambil yang lebih pendek, lebih dekat di sini ya. Kalau di sini pakainya penjumlahan biar dia sistematis ya menentukannya ya. Oke, kalau mau pakai mana yang lebih cabang terlebih dahulu, pakai itu patokannya boleh ya, tidak dilarang. Oke, di sini dua kemungkinan yang ada, dari kiri ke sana atau dari kanan ke sini, itu tuliskan angka-angkanya ya. Yang atas itu dari kanan nih, dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan kalau yang dari kiri ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kita lihat ya, bagaimana kalau penjumlahan nomor cabang dari kiri? Berarti kan yang dari kiri itu yang dari sini ya, yang warna merah nih ya. Berarti kan 1, 2, di nomor 2 ada cabang nih tuh, ya kan? Berarti kita masukkan di sini angka 2. Gitu ya. Berikutnya ketemu cabang lagi di sini, ada cabang nih di nomor 3, kita tulis di sini 3. Gitu. Ya, lalu 4 nggak ada cabang, 5 ada nih, tuh ada cabang 1, kita masukkan sini 5. Terus kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5, karena udah nggak ada lagi cabangnya kan, jumlahnya 10 ya. Itu kalau dari kiri ke sana 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau dari kanan dari sini bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu kita lihat di sini penjumlahannya. Yang dilingkari merah itu adalah cabang, keterangannya ya. Lalu penjumlahan nomor cabang dari kanan kita lihat. Nomor 1 nih kan, nah terus ini nomor 2, ada cabang nih tuh di nomor 2, masukkan sini ya. Ini 2 nih, angka 2 nih ya, biar jelas, perjelas lagi angkanya, takut salah lihat. Ini angka 2 bukan 3 ya, 2 tuh dipanjang. Nah tuh angka 2 ya. Oke, berikutnya setelah nomor 2 ketemu 3 nggak ada, nomor 4 dia ada cabang, kita masukin sini tuh nomor 4. Berikutnya kecelak, di nomor 5 ada cabang tuh, masukin 5. Nah jadi jumlahnya nanti 2 tambah 4 tambah 5 11 ya, 10 sama 11. Nah mana yang lebih kecil? 10. Nah, berarti 10 lah yang kita jadi
patokan ya. Paham sampai situ ya? Jadi kesimpulannya penomoran itu dimulai dari kiri. Karena apa? Karena dari kiri nanti hasilnya 10 penjumlahannya. Gitu. Sudah selesai kita menentukan penomorannya dari kiri. Kita lanjut lagi ya. Nomor 2. Contoh pemberian nama cabang. Kalau tadi kita menentukan dari mana penomoran dan nomor cabangnya, berarti kita udah jelas ya. Kita mulai dari sebelah sini, berarti ada cabang di nomor 2, ada cabang di nomor 3, ada cabang di nomor 5. Sekarang bagaimana memberi nama cabang ini? Contoh pemberian nama cabang dan bentuk cabangnya kayak gimana? Kalau dia cabangnya C-nya cuma 1 kayak gini nih bentuknya CH3, maka nama cabangnya metil. Ingat-ingat kalau C-nya 1 nama cabangnya metil. Kalau C ada 2 namanya apa, Sir? C-nya ada 2 namanya etil. Ya, boleh ditulis sebegini memanjang, boleh digabung nih jadi C2H5. Ini kan kalau digabung C-nya jadi ada 2, H-nya jadi ada 5 nih kalau kita jumlahkan. Jadi boleh nulisnya seperti itu, boleh seperti ini ya. Namanya etil tuh kalau C-nya 2. Ya, kalau C-nya di 3 bagaimana? 1, 2, 3. Ini namanya adalah normal profil karena dia rantai lurus ya. Ini kan lurus nih, disebut rantai lurus tuh, nggak ada cabangnya ya. Namanya normal profil atau end profil ya. Kalau cabangnya begini gimana nih? C-nya ada 3 juga, ini ada 3 nih, 1, 2, 3. C-nya di sini ada 3 juga, 1, 2, 3. Tapi yang ini bercabang, 1 ke bawah, 1 ke sana. Yang ini namanya disebutnya adalah isopropil. Isopropil ya. Oke. Nah, ada lagi yang lain cabangnya? Ada. Silahkan ada dilihat di nama cabang yang lengkapnya ada di buku paket kimia. Ya, yang ada dipegang halaman 19 gambar 1.11 ada di situ. Ya, coba kalian ada lihat halaman 19. Oke, kita lanjut ke lembar yang terakhir. Contoh soal 2 ini adalah kita praktek ya, dari suatu senyawa kita bikin nama senyawanya bagaimana. Oke ya. Jadi langkah pertamanya ini ada senyawanya dulu nih yang warna hijau. Ada senyawanya. Kita cari dulu rantai utamanya. Apakah rantai utamanya ke sini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 2 di sini ya. 5. Kalau ke sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke sana juga sama. Jadi boleh ke atas sana, boleh ke sini. Ambil yang gampang aja ke sini, sama-sama 6 ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat rantai utama ini 6, karena nggak ada lagi yang lebih banyak dari angka 6 panjangnya. Ini kita tetapkan sebagai rantai utama. Kalau 6C namanya heksana ya. Ingat-ingat kalau 5 pentana betul ya. Kalau 3 propana betul ya, nanti ada ingat-ingat lagi. Selain rantai utama nih yang udah kita tetapkan, berarti dia adalah cabang. Ini nih berarti cabang. Ini nih berarti cabang. Ini berarti cabang karena dia adalah bukan masuk ke rantai utama. Nah, berarti dia disebut cabang. Oke. Kalau yang bentuknya seperti ini, C-nya ada 2, nama cabangnya berarti etil, kan sudah dijelaskan ya di halaman sebelumnya tadi ya. Kalau C-nya ada 2 juga nih, yang ini dipanjangin, yang ini digabung nih, C2H5. Ini etil juga. CH3, C-nya cuma 1, apa cabangnya CH1? Yaitu adalah metil. Angka di depannya apa sering nanti? Angka di depan ini adalah nomor dia nempelnya. Disebut nomor cabang. Nah, ini metil dia nempelnya di nomor 2. Ya kan? Etil di nomor 3. Etil yang ini dia nempel di nomor 4. Tadi ini ya, kita mulai dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kalau kita mulai dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti cabang-cabangnya nomornya kalau dijumlahin lebih besar angkanya ya, dibandingkan kalau mulainya dari sebelah sini. Nah, 1, 2, 3. Ada bisa buktikan di rumah ya. Atau mau pakai kalimat yang lain, misalkan, Sir, aku pilihnya dari sebelah sini ke sana, dari kiri ke sana. Karena apa? Karena dari sini ketemu cabang terlebih dahulu. Nah, boleh juga pakai cara itu ya. Kalau dari sini kan ketemu cabangnya lebih lama. 1, 2, ketiga baru ketemu cabang. Kalau ke sini 1, kedua udah ketemu cabang. Nah, boleh juga ya pakai cara itu. Oke. Nah, gimana kalau cabangnya kembar? Cabang kembar tuh seperti ini. Ini ada etil. Ini juga ada etil kan kembar tuh. Ada 2 yang kembar sama-sama etil. Makanya kita tulis di sini. Cabang kembar itu digabung dengan awalan berikut. Kalau kembarnya 2, awalannya di. Kembarnya 3, awalannya tri. Kembarnya 4, awalannya tetra. Kalau 5, penta dan seterusnya. Ada di buku ya, bisa ada dibaca. Nah, yuk kita beri nama ya. Langkah berikutnya yang terakhir kita beri nama sesuai. Ini untuk contoh soal yang di atas, contoh soal 2. Sesuai urutan
yaitu sebagai berikut. Nah, ini urutannya ya. Ini adalah urutan pemberian nama standar dasar kasih kotak. Ya, tuh urutannya ya. Jadi, nah, nomor cabang-cabangnya dulu, lalu nama cabang-cabangnya diurutkan secara abjatis. Ya, arti gini. Kalau M, ini metil depannya M, sama etil depannya E. Itu kan E lebih dahulu daripada M, maka kita menuliskan etil terlebih dahulu daripada metil. Gitu ya, secara abjad itu disebutnya secara abjadis ya. Yuk kita rangkai namanya seperti ini. 3,4 di etil. Kenapa seperti ini? 3,4 ini menunjukkan ada etil di nomor 3 dan di nomor 4. Digabung, iya digabung. Kenapa? Ada peraturannya tuh. Sama-sama etil kan berarti dia kembar. Etilnya ada 2, etil di sini, etil di sana. Maka digabung dengan awalan di, menjadi dia dietil. Gitu ya. Lalu berikutnya ada cabang metil, nih metil ya. Di nomor 2. Tuh, nomor 2 ya. Lalu diakhiri dengan apa ini? Rantai utama. Rantai utamanya 6 karbon. Tuh, nama rantai utamanya heksana. Jadi namanya adalah 3,4 di etil 2 metil heksana. Ya, ini saya tuliskan etil dulu baru metil karena E dulu baru M. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas. Itu dia ya. Sekian dan terima kasih.